Rubah itu jin. Jangan biarkan dia kabur. Kulitnya bisa laku mahal. Yang kecil juga jangan dilewatkan. Apa? Lihat rubah. Hujan deras. Mana rubah? Aku cuma melihat kalian. Sial banget. Kasihan dia. Badannya penuh luka. Sedang hamil. Keluarga Shen selamatkan kami. Saya ingat budi ini. Kamu ngomong. Aku Husan Yang, lukaku parah. Aku akan tidur 100 tahun bawa anakku. Pasti bangun balas budi nanti. Lihat. Zhao, Enggak. keluarga Zhao kami butuh seorang putra. Kenapa ya hidupnya sesulit ini? Suami selingkuh, mertua juga paksa gugurkan anak. Siapa? Siapa yang bicara? Jangan cari lagi. Aku di perutmu. Kamu siapa? Kok kamu di perutku? Aku Husan Yang, leluhurmu selamatkan aku dan anakku 100 tahun lalu. Aku tidur 100 tahun. Kini sudah terjaga. Balas budi. Kamu adalah roh pelindung keluarga kami di altar, Husan Yang. Apakah anakku baik-baik saja? Jangan khawatir, bayi di perutmu sangat sehat dan aman. Aku akan melindungimu. Siapapun yang berani menyakitimu, akan aku buat menderita. Ternyata Husan Yang pelindung keluarga Shen. Aku dengar suara hati berubah. Aku bukan cuma lindungi kamu dan putrimu, tapi juga jadi kamu orang kaya raya. Orang kaya raya? Masalah apa? Kaya raya? Cukup, jangan pura sakit. Cepat tanda tangani aborsi. Yue, dengarkan saja kata ibu. Yue, jangan berulah. Bayi di perutmu harus digugurkan. Anak keluarga Zhao saya memang harus laki-laki. Anakku benar. Salahkan saja perutmu yang tidak beruntung mengandung anak perempuan. Kalau warisan jauh dikasih ke anak pembawa sial, kita semua malu hadapi leluhur di alam baka setelah mati. Aku sarankan kamu tanda tangan sekarang. Jangan tidak tahu diuntung. Aku Husan Yang tersohor, jadi dewa pelindung manusia biasa. Malah ditolak. Keluarga jauh ini benar-benar buta. Keturunan Shen, jangan khawatir. Aku Husan Yang di sini. Kamu dan anak bisa hidup 10-100 kali lebih baik dari Zhao. Bagaimanapun hari berjalan, ini darah dagingku sendiri. Aku larang siapapun lukai dia alasan apapun. Kalian Zhao, kalian sangat keterlaluan. Yue, apa yang kamu lakukan? Bayi ini tidak bisa digugurkan. Tapi kalau keluarga Zhao mau cerai, kalian harus kasih gelang perak peninggalan ibuku. Poin kerja jatah. Kupon log bulan ini harus dibagi jelas. Dari mana berani kamu? Berani sekali bicara begitu padaku? Sepertinya kamu benar tak mau. Kamu, kita pulang. Usir wanita, kurang ajar. Ini dari rumah. Keluarga ini sangat jahat. Langsung usir menantu yang masih hamil. Pergi cepat lambat pasti kena balas. Shen Yue A, kau mau lihat. Tanpa keluarga Zhao, kamu yatim piatu. Kamu gak ada apa-apa. Seberapa lama kamu tahan? Yuk, kita pulang. Keluarga Zhao ini benar-benar tak punya hati. Tenang saja, aku setidaknya dewa pelindung. Cuma uang ada sebanyak yang kamu mau. Lihat saku kamu.
Membuatmu jadi orang kaya itu sangat mudah. Ayo ke rumah tua, Shen. Pergi ke bawah bata, ketiga pojok dinding barat. Ada sebatang tanaman obat. Kali itu, lalu jual ke toko obat di kota. Barang ini bisa dijual dapat uang. Bisa. Bagiku ini tidak beda dengan rumput pinggir jalan. Nyonya Dewa Rubah, aku percaya padamu. Beli obat atau jual obat? Jual obat. Tanda apa ni? Rumput liar. Tuan Shin, Anda datang. Dari mana benda ini? Sudut rumah lamaku. Pak Kecil, ini rumput liar. Gak faham. Yang digansen dan kerabat gansen gunung tua usianya lama. Jiangguo, 已经pulang ke rumah Shen. Dia tak pulang ke rumah tua. Kukira mati di jalan. Baru kulihat dia gali rumput pergi ke kota. Katanya mau jual obat. Jual obat. Jual obat. Aku kelihatan seperti lalang. Dia tak bisa hidup tanpa keluarga Zhao. Gali rumput makan. Kak Jiangguo, dia benar dapat uang jual. Dia anak yatim, buta huruf, mana dapat uang? Orang suka obat tidak bodoh. Mana mau beli rumput jeleknya dengan uang? Biarkan dia berulah. Nanti gagal dia memohon padaku. Mau jual berapa? Senang, biar dia nawar. Anda mengerti obat. Berikan harga yang adil. Saya ambil benda ini, 80 yuan. Tuan Shin, 7 yuan? Ini kebanyakan banget, tapi obat langka emang layak harganya segitu? Setujui dia, butuh uang. Tuan, saya jual seharga 80. 非常。 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti kalau ada obat seperti ini, langsung bawa ke saya. Baik, terima kasih Tuan. Untung banget, gali rumput tapsi. 80. Kepada penguasa mereka bisa mas sebentar. Aku cari punya 40. Sudah percaya kan? Percaya Nona siluman rubah. Kau penyelamat besar aku dan anakku. Keluarga, Shen, menyelamatkanku. Ia adalah keluarga. Ia akan takut daya. Nanti aku pasti bikinmu kaya. Buat orang yang meremehkanmu dan anakmu sangat menyesal. Ayo, kita berusaha. Zhao Jiangguo, keluarga Zhao lakukan. Kami ibu, anak pas. Muka Jiangguo, kenapa? Semua orang bicara tentang Shen Yue. Ngomong apa dia? Katanya kemarin jual ginseng, Ling digali dari sudut rumah tua, Shen di apotek kota. Laku 80. Banyak banget. Uang sebanyak itu. Kebetulan. Pasti. Jiangguo, Shen Yue hebat banget. Satu ramuan setara gajimu berbulan-bulan. Betul. Kalian tidak memohon dia kembali. Uang itu tidak akan ada hubungannya dengan kalian. Cuma hoki dia. Nggak layak pamer. Cuma kebetulan saja. Kalau Shen Yue datang ke rumah minta beras, jangan kasih dia. Hilen, tak kasih dia berat. Dia memang benar tidak pantas. Tadi pagi aku keluar. Sakuku tak ada uang sepeser pun. Hanya sehari, aku malah sudah punya 80 yuan. Senang sekali. Aku dan anakku cukup makan. Aku Husan Yang, kamu adalah keturunan penyelamat besarku. Uang ini tidak seberapa. Aku akan buatmu jadi orang kaya. Besok ke kota, kita jalankan aksi lebih besar. Yang lebih besar. Eksplorasi lagi. Apa tadi lembah itu? Saya belum tahu. Nyonya Haixian. Jadi ini hal besar yang kamu maksud? Ya benar. Desa Kaoshan punya cadangan batu bara raksasa. Negara kembangkan segera. Tak ada yang beli sekarang. Harga tanah sekitar nanti pasti naik.
Kalau aku beli tanah sekarang, pasti kaya pasti banget. Tapi aku cuma punya 60 lebih yuan. Masih kurang banyak. Harus cari dana. Gadaikan barang. Gadaikan jam tangan. Barang merek Shanghai ini cukup oke. Gada hidup Max 30伏和30伏。 Aku mau gadai hidup. Pekat pekanta atau keke. Kamu Shen Yue, istri Zhao Jiangguo. Dulu memang. Takut terima ini. Masakah? Kami tidak akan terima semua barang yang kamu bawa. Kami tidak berani lawan keluarga camat. Pulang minta maaf. Zhao Jiangguo, hatimu kejam sekali. Kamu binatang. Kamu usir aku lalu habisiku juga. Shen Yue, kamu benar-benar datang gadaikan barang. Hingga kamu tak tahan lagi. Buru-buru gadaikan barang keluarga. Ini barang milikku, Zhao Jiangguo. Jangan terlalu keterlaluan. Punyamu. Tanpa keluarga Zhao, kamu bisa pakai jam Shanghai. Kamu nikah ke keluarga Zhao. Itu milik mereka. Shen Yue, ku bilang, tanpa keluarga Zhao kamu bukan apa-apa. Kamu sudah buntu kan? Pria ini sangat jahat. Usir kamu, ambil barang peninggalan ibumu. Katakan padanya, kami tak peduli dengannya. Zhao Jiangguo. Impi aja. Aku bukan jual barang, cuma buang sampah. Shen Yue, kamu gila. Kamu tahu ini harganya berapa? Semahal apapun, tidak lebih berharga dari nyawaku dan anak. Bukan aku tak bisa hidup tanpamu, tapi keluargamu, Zhao tak akan pernah tenang. Kita lihat nanti. Ucapan tadi bagus. Hadapi orang tidak beradab seperti itu, buat dia tidak bisa berkata-kata. Tapi Nona rubah suci. Jam tanganku hilang. Uang juga belum. Bagaimana kalau tanah desa Kaoshan dibeli duluan orang lain? Besok di Zhenbaoge ada pameran. Dengarnya banyak barang antik koleksi langka akan tampil. Besok pasti ramai ya. Dengar ada penilaian harga langsung. Zhenbaoge. Ini dia. Ketua Hunan Shen, tenang. Aku punya mata tembus pandang. Bisa melihat inti dari segala hal di dunia. Melihat benda kecil ini. Semudah bernapas saja kan? Wah, kakak Yue lagi hamil besar. Kok datang sendirian? Kakak Jiangguo, lihat ya. Ye, Gepen di sini. Siapa yang izinkan kamu datang? Kehadiranku bukan urusanmu. Kau tak berhak atur kemana. Kakak Jiangguo, jangan gitu. Yue juga kasihan. Tak ada yang urus. Apa untung dia? Jual obat herbal dulu. Cuma hoki doang. Dia tidak sepertimu yang mengandung cucu emas Zhao. Keberuntunganmu jauh lebih baik. Nanti ibu belikan ya. Bibi, tadi si kecil sempat bergerak sedikit. Pasti dia rasa nenek dan akan memberkati keluarga Zhao selalu lanjut. Omong kosong, berkah sudah mereka usir keluar. Malah anggap rumput liar harta. Leluhur Zhao pasti marah lompat kubur. Belaga pura-pura. Hadirin, berikut ini liontin giok warisan keluarga. Giok tua, kualitasnya bagus. Pakar boleh lihat. Julian, kenapa? Bibi, bayinya gerak lagi. Benar. Anaknya memberi pertanda. Pasti ini barang tua yang sangat berharga. 6件 giok ni 30 yuan. Baiklah, Sensei. Giok ini minimal 1000 tahun. Benar-benar barang berharga. 2斤就更多，这 OK 呀。不saya, tawar di lampu, jual 2斤giok ini. 90. Laki-laki ini bawa hoki bahkan sebelum lahir. 对了 bagus. Kak Yue, kamu lihat itu. Inilah berkah leluhur. Sebagian orang juga tak seberuntung dapat anak laki. Wah ini, barangnya banyak banget. Liontin Giok Rausak pun senang. Belum tahu dunia. Yue punya harta 100 kali lebih bagus nanti. Jangan khawatir. Kau dirubah. Saya tidak tergesa-gesa. Saya mau lihat. Ini vas porcelain King. Ini lukisan Ming. Saya mau silakan lihat. Apa yang menarik dari ini? Kak Yue, kamu bukan cari barang murah? Kenapa enggak? Uangnya bahkan tidak cukup beli sisa.
Kalaupun beli tidak dapat hoki. Barang terakhir, kotak kayu tua. Asal tak jelas, tak bisa dibuka. Yang suka lihat. Bos, jual kotak rusak, tak ada barang bagus. Gratis pun, aku anggap makan tempat. Kak Yue, itu cocok buatmu juga murah. Kotak rusak cocok sama sial ini. Itu dia, beli dia. Di dalamnya ada harta sejati. Aku lihat isi kotak kayu ini 100 kali lebih bagus dari liontin Giok. Ini adalah harta terbesar hari ini. Pak Bos, berapa harganya? Ini tidak bisa dibuka. Tak tahu ada isinya. Kamu benar mau? Aku mau. Kalau gitu, 5 yuan. Kotak rusak dia. Oh iya, gadis ini apa sampai gila karena terkejut? Kotak rusak ini mau jadi pusaka. Mimpi. Kak Yue, kasihan deh. Gak ada uang beli liontin giok, beli kotak rusak. Kurasa dia malu pulang kosong. Ambil rongsokan pura-pura. Ya, kamu makin mundur. Dulu di keluarga jauh tahu barang berharga. Kotak rusak berharga. Pilihan baik dulu. Lunas selesai. Tak bisa dikembalikan apapun isinya. Hai Bibi, jual obat dapat 8 yuan. Jangan biarkan dia beli murah. Ya, biarkan dia habiskan uangnya. Dia tak bisa sombong. Bos, 5 yuan murah. Saya tawar pula. Orang tu pura-pura tahu. Aku tawar 20 yuan, Kak Yue. Kotak ini walau rusak, Kak Yue sangat menginginkannya. Aku juga ingin tahu isinya. Mungkin itu harta. Dia aku mau naikin harga kotak kayu ini. Biar kamu habis uang obat. Jangan takut bayar mahal. Beli pasti untung besar. Lala Dewa rubah. Kalau terus ikut, kita nanti nggak bisa makan. Nampak? Aku cuma mau lihat seberapa suka Kak Yue sama kotak kayu jelek ini. Anakku juga pengen lihat. Kak, lanjut. Apa uangnya udah habis? Jangan takut. Percaya sama aku. 100. Hanya 100 yuan untuk beli kotak kayu rusak. Shen Yue, kamu gila sekali. Semua jualan obat habis. Kamu makan apa malam? Tampaknya Kak Yue benar suka. Ya sudah, aku mundur. Ini untukmu. Ada yang tawar lebih tinggi lagi. Kalau tidak ada, kotak kayu ini milik gadis ini. Ada lagi yang nawar. Nona Shen, kotak kayu ini milikmu. Selamat Kak Yue. Jangan kira ini barang berharga. Paling cuma kayu ratus tahun. Tak berharga. Terlalu gegabah. 100 yuan beli apa? Kotak rusak gak bisa dibuka. Rugi 100 yuan cuma gara-gara gengsi. Merugikan banget. Shen Yue, kamu benar-benar wanita pemboros. Mereka tahu apa? Nanti mata mereka pasti terbelalak kaget. Panggil ahli untuk memeriksa. Kayu biasa saja. Semestinya kayu pohon poplar 100 tahun lalu. Bukan bahan kayu mahal. Dengar, ku bilang sampah. Dianggap harta. Meskipun kayunya biasa saja, tapi koraknya tampak dilukis bubuk emas. Meski emas, tapi korak kecil itu tidak bernilai banyak. Wei bongkar ini. Pak, boleh pinjam pisau? Pisau buat apa? Rusak tak bisa dikembalikan. Aku tahu. Paksa. Kak Yue gila. Kayu bakar. Kamu kurang malu? Malu atau tidak? Baru tahu setelah dibuka. Ini. Apa ini? Jangan sentuh. Ini segel kekaisaran Kaisar Wu Zhou Desheng. Nona Shen, tawarku 3.000 yuan tertinggi. 1 jadi 3.000. Saya dapat menggigit wanita yang diusir keluarga Zhao. Mana untung begini? Saya bernilai puluhan tahun. Takkan salah kenali. Kak Yue, jangan sombong. Punya benda berharga lalu apa? Kalau kamu cewek, keluarga Zhao bakal usir kamu sepenuhnya. Berapa hari lagi kamu bisa hidup? Berani pukul. Tamparan ini pelajaran. Kamu hina putriku. Dia adalah kesayanganku. Shen Yue. Siapa berani menghina dia? Pasti ku buat menderita. Nak, pelacur. Harus dipukul. Ganggu kami. Mati. Shen Yue, kau beda dari dulu ya. Kau jenggo dia remehmu. Aku takkan lepaskan keluarga Zhao. Cukup, masih kurang malu. Nona Shen, ini uang transaksi. Hitunglah. 3000 yuan. Segel kaisar aku tahan. 3 hari lalu, aku masih istri desa terbuang yang diusir tanpa harta. Sekarang sekejap saja, aku jadi orang kaya yang punya 3.000 yuan. Haksya, sangat beruntung ada kamu. Nyonya Perupa, kau diam? Aku di sini. Kaget banget. Tadi pakai kekuatan gaib tembus kotak kayu, agak lelah, istirahat sebentar pulih. Semua ini demi aku dan anakku. Tamparan tadi benar-benar tepat.
Haina, anakku, kupukul dia. Ingat kalimat ini. Nanti uang makin banyak, orang yang menindasmu pun makin banyak. Kamu sudah lapar. Anak kecil kamu juga sudah lapar. Makan apa? 1 mangkuk mie yang cun, 2 bakpao daging. Lauk daging terlalu mahal. Kamu sekarang sudah punya uang, anak harus makan enak. Kalau begitu tambah 1 porsi daging babi masak merah. Tunggu sebentar. Ada apa? Kawan, anda tamu ke-9 Changchan toko kami hari ini. Hari ini, peringatan pembukaan. Tamu ke-99 tidak bayar, dapat lauk daging gratis. Sangat beruntung. Tepat sekali dia yang mendapatkannya. Nyonya siluman rubah. Kau benar. Aku datang untuk memberimu Nak, ibu kasih kamu makan enak tiap hari. Ini benar adalah emas loh. Simpan. Makan gratis, dapat emas. Nyonya Peri Rubah, aku tidak pernah seberuntung ini sebelumnya. Bersamamu aku super beruntung. Emas ini pasti laku mahal ya. Simpan kekuatanku. Keberuntunganku pulih. Ikut kamu ke pasar besar. Cari barang untung. Hokimu lagi bagus. Jangan disia-siakan. Cepat, pasar besar datang. Pedagang luar jual buku dan lukisan lama. Lukisan rusak. Apanya? Lihat-lihat saja. Siapa tahu ada harta karun. Ayo, ada yang menunggumu di sana. Kembali kau pria Parubaya di sana. Keberuntungan itu berasal dari dalam lapak milik dia. Nyonya Perubah, dia paling terlihat penipu di pasar ini. Masa dia punya barang bagus? Pasti dia. Di sudut itu, keberuntungannya semakin terasa kuat. Jual murah kaligrafi lukisan lama. 5 yuan, 10 yuan. Wah, seleranya bagus. Lukisan kaligrafi ini warisan leluhur. Baru ambil kemarin. Kamu orang pertama yang melihatnya. Generally, awam di bidang ini sedang hamil besar juga. Korbanan pot ini tidak boleh dilewatkan. Nona punya selera bagus. Lukisan tua ini cantik di dinding. Wah, Aku minta angka keberuntungan. 66 saja. Ternyata dia tertipu. Ini kertas tua palsu. Lukisan modern. Bayar semua benda di meja ini bukan. Barang bagus aslinya adalah lukisan tua di belakangnya. Jangan lihat lukisan itu tua menguning. Aku yakin ini bukan barang biasa. Aku paham. Kalau langsung bilang beli lukisan ini, pasti orang curiga. Aku memang suka lukisan ini, tapi bukan orang bodoh. Ini jelas tak sepadan 66. Kalau gitu, aku pergi. Jangan. Kalau begitu, kamu tawarkan harga. Kalau wajar kita bisa bicara. Kamu makin pintar. Bisa tawar harga. 18 yuan pak. Harga asli ini cuma 9 yuan. Tak sangka ketemu orang bandel. Sudahlah. Make. Besh, oke, besh. Bos, bangku saja. Aku kemahalan. Di batang ada lukisan tua lagi. Kasih itu bonus buatku ya. Oke, tidak masalah. Jangan marah. Cui Lian, aku ajak keliling pasar. Beli barang bagus untuk bayi kita. Buang semua nasib sial. Baik, terima kasih Bibi. Itu Xue. Kenapa dia ada di sini? Lo dia lagi. Bawa sial. Dia pasti beli rongsokan tray barang murah. Ayo kita lihat. Ini dinasti King. Lihat, tulisannya bagus sekali. Memang sangat bagus. Ayo, kita pergi lihat. Kak Yur, kok beli rongsokan lagi? Baru beli kotak kayu rusak. Beli lukisan usang lagi. Uangmu meluap. Tante, dia orang budak kaya. Pasti mau pamer selera bagus. Kau ini hoki buta. Untung habis, kau nangis. Biarkan mereka nyereng, makin banyak omong, makin sakit muka nanti. Kampus beli kertas jelek, boros banget. Nanti kita akan segera tahu semuanya. Penju bosan, yang dia beli tadi. Apa tidak ada yang mau beli? Barang bekas sepi. Kayue. Kamu dengar itu tidak? Kamu beli sampah mahal? Bukan urusanmu. Aku cuma takut kamu habis uang balik ke Zhao minta makan. Benar. Siapa tolak pemboros? Bukan dona sini ni kemarin dapat segudi jembau ke? Lagi belanja. Kemarin kebetulan diandalkan hoki. Siapa hoki tiap hari? Jangan ribut. Keluarkan lukisannya. Biarkan semua orang melihat ini. Useng, itu kagak. Kamu beli nikah harga kelaparan, Neng beli daging aja buat anak sial di perutmu. Kamu habisin semua uang. Awas, dia kelaparan. Dia suka pamer. Minggap, Nona Shen. Lukisan dari mana? Baru beli di sini. Jangan-jangan ini barang asli lagi?
Lukis ni. Jual berapa? $800 yuan. 人生会帅。 Apa? Tidak sepadan 18 yuan. Ini karya asli pelukis Istana Kuno Chen Huaiyan. Asli? Asli lagi. Kertas, tinta, stempel, goresannya semuanya pas. Meski akan rosak. Ini pasti karya asli. Hah? Ini ada apa sih? Asli? Dia beruntung. Kalian sudah lihat 2 kali. Ayo Bibi. Kita tidak akan sombong lama. Jual 18元。 Wah, 5.000 ya. Dewi rubah. Uang sekarang cukup beli tanah desa Kaushan. Sudah cukup beli. Langkah berikutnya, kita pergi ke desa Kaushan. Bank besar yang sesungguhnya sudah menanti kamu di sana. Nona Shen, benar mau kontrak lereng tandus kaki gunung? Ya, Tempat itu banyak batu, tidak bisa tanam padi. Dulu orang buka lahan, berhenti setengah bulan. Sana jauh dari desa. Ambil air pun susah. Buat apa kamu hamil beli tempat rusak itu? Bawah lereng tandus ada lapisan batu bara, beli pasti tak rugi. Percaya deh. Pak Kades, saya mau sewa lereng bukit dan halaman tua dekat Tunku. Mari kita kontrak semuanya bersama. Semua aja. Tidak sedikit. Berapa ya? 2800 sampah. Kontrak lereng gondor, rumah mau, parit kering dan tanah terlantar, total 200 sa. Apa gadis ini kelebihan uang? Ziska, Kebid belakang kilo. Kita bicarakan jelas dulu. kalau nanti kamu rugi, desa tak akan kembalikan uangmu. Saya tahu. Mulai hari ini, lereng gundul kaki gunung dan halaman tua kamu kontrak. Makasih. Uang segini, mending beli rumah. Dia rugi, baru kapok. Biarkan mereka tertawa. Nanti mereka akan berebut memohon kepadamu. Ibu sudah berhasil membeli sebidang tanah pertama untukmu, sayang. Dari pohon tabai miring ini ke parit kering itu, semuanya tanah kontrakmu. Saya ingat. Shen Yue, kamu beneran buang uang di sini? Saya kira kabar itu salah. Kamu pakai uang keberuntungan beli lereng gersang begini? Kak Yue, jangan-jangan kamu ditipu. Tempat ini rumput pun sulit tumbuh. Beliku, bukan urusan kalian. Kenapa tidak berhubungan? Kamu dulu istri keluarga Zhao. Uangmu ada bagian milik Zhao. Saat kalian usirku, kakak bilang aku keluarga Zhao. Aku dengar itu. Keluarga Zhao hari itu memang tak mau dia. Bilang hamil cewek tak guna. Jangan banyak omong. Uangku bayar. Cap jari kutekan. Lurah stempel. Aku lihat. Keluarga Zhao benar-benar keji. Tahu kamu hamil, anak perempuan langsung usirmu keluar. Kamu baru beli tanah. Mereka ingin merebutnya. Pergi. Ini suratku. Jangan lihat. Pak Desa, tanah ini tak boleh dijual padanya. Dia wanita, cerai. Tanpa pria pelindung. Siapa tanggung jawab?
Sudah sah. Nona Shen, Dewa Rezeki, kau syat putus rezeki dasar kau shan. Tak maafirmu. Hak Hades, pikir baik. Ayahku jauh Yude. Cuma tahu tambah tangan atau kaki. Meski dia curang, tak bisa campuri surat kontrak desa kami. Shen Yue, aku tunggu kamu rugi habis. Jangan mohon jiang gua sambil hamil. Tenang, aku mati kelaparan pun tak akan minta makan dari keluarga Zhao. Bagus ucapanmu. Tapi nanti keluarga Zhao justru memohon makan dari kamu. Nyonya siluman rubah, apa selanjutnya? Tunggu tim survei datang. Lelap Harry rubah. Bisakah mereka temukan? Aku tak merasakan energi bumi di sini. Mereka pasti salah pilih lokasi kali ini. Salah? Bagaimana bisa? Mereka ikuti peta lama. Urat bumi terus bergerak. Urat utama lama sudah berpindah. Eksplorasi mereka sekarang tak akan menemukannya. Sekarang aku sampaikan ke mereka. Jangan tunjukkan dirimu. Kita lihat hasilnya dulu. Kapten, bara habis. Lebih dalam lagi. Tidak ada lapisan mantel yang jelas di titik ini. Tampaknya tetap tandus. Tak ada. Shen Yue, kamu beli tanah mubazir ribuan yuan. Kak Jiang Hua, jangan gitu. Kak Yue udah malang. Tenang, nanti kamu keliling desa saja. Aku cari lokasi energi bumi. Kalian tunggu dan lihat saja. Sok tangguh. Sampai sini hari ini. Besok cek tempat lain. Berkali ganti. Tanah buruk tetap buruk. Shen Yue, kamu masih bisa menyesal sekarang. Jual tanah ke orang lain. Rugi sedikit. Aku tak akan mengalihkan tanah ini. Suah mereka menjelajah ke arah parit kering. Kamu benar tidak menyerah. Kali pertama gagal, kali kedua sama. Perutmu besar. Jangan terus-terusan repot tiap hari. Nanti anak tidak tahan siapa yang disalahkan. Tidak perlu kamu khawatir. Aku menasihatimu dengan niat baik. Niatnya buruk. Aku tahu dia takut. Kamu kaya. Ayo mulai. Kapten, ada sedikit batu bara. Tidak. Batu bara. Ini batu bara, tapi jumlahnya tidak banyak. Sepertinya itu lapisan tepi. Itu apa artinya? Kangkong jaminan kena aduan ini. Mungkin hanya batu bara kecil. Dengar tidak? Cok. Itu berapa harganya? Tidak cukup beli lahan. Kak Yue, kalau kamu jual tanah sekarang, rugimu mungkin lebih sedikit. Sedikit batu bara pun tak pasti dikembangkan. Kalau terlalu sedikit negara tak urus. Nyonya rubah. Hanya ada sedikit batu bara. Urat utama tak di sini. Di mana? 30 langkah barat pohon tua di kaki gunung. Ada patahan bawah tanah. Gas. Bagaimana memindahkan mereka ke sana? Suruh mereka lihat mata air. Air merembes dari celah batu sana mengandung abu hitam. Jejak batu bara bawah tanah. Kapten, bisakah kita jelajah ke pohon huai tua sana? Mengapa? Kesalau batu sana ada air hitam. Orang tua bilang di bawahnya biasanya ada batu bara. Paham survei. Wanita desa ajari tim eksplorasi. Ayo lihat sana. Jangan takut. Lapisan batu bara asli. Mesinnya sudah turun. Kalau kali ini ada batu bara nyata, Nona Shen bisa bangkit. Tanah yang dia beli persis di kaki gunung. Kalau batu baranya banyak luar biasa. Kapten, geologi bawah beda. Lanjut. Lumpur banyak, batu bara sedikit. Sudah aku bilang sia-sia. Jangan buru-buru. Belum sampai. Usahanya.
Harus gali 3 lebih dalam lagi. Gali lebih dalam. Shen Yue, kalau kamu mengalah saat ini, aku bisa bantumu alihkan tanah ini. Tidak usah. Jangan kurang ajar. Aku tak akan kembali ke keluarga Zhao. Kapten, sudah keluar! Kali ini hitam! Lanjutkan pengambilan sampel. Titik ini tidak biasa. Lihat tidak? Yoa Cutama. Kapten, lapor kota. Saya laporkan. Ini mungkin urat batu bara besar. Batu bara besar? Maka desa kawasan akan dikembangkan. Tanah Nona Shen ada di sini. Gak mungkin. Cameron Ken bilang tidak ada. Kapten, yakin? Bukan lubang batu bara kecil. Apakah cuma bagian ini? Lanjut uji. Titik ini sudah buktikan semuanya. Noni Haxian benar punya tambang batu bara besar. Aku sudah bilang uang besar yang sesungguhnya ada di sini. Mulai hari ini, yang menyesal tidak bisa tidur adalah keluarga Zhao. Nona, Shen, kamu bawa surat kontrak tanah? Atau apa? Simpan baik, nanti dicek. Berapa kompensasi tanah ini? Sempurna yang lengkap. Kali ini dia benar kaya. Keluarga Zhao mengusirnya. Tanah ini tidak bisa kamu pegang sendiri sebagai wanita. Apa kamu yang bisa memegangnya? Anak di perutmu bermarga Zhao. Bukankah kalian bilang dia rugi? KQA Bibi cuma marah sesaat. Ingatku jelas, bukan sesaat. Mereka mulai panik. Aku pun sadari itu. Ajak orang biro tambang dan pemerintah datang ke sini. Kawan Shen Yue, lahan-lahan ini adalah kontrakmu. Wai lelang kundul, halaman lama, parit kering, semua tertera di surat. Stempel surat itu milikku. Uangnya dibayar langsung saat itu. Irat utama eksplorasi awal ada tepat di bawah lahan-lahan ini. Benar tepat sasaran. Pandangan ini luar biasa sekali. Soal ini tidak bisa, cuma tanya dia. Siapa lo? Aku suaminya. Mantan suami. Bilang cerai, dia masih menantu Zhao. Uang beli tanahnya kemungkinan milik keluarga Zhao. Uangku dari jual obat, segel dan lukisan tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhao. Kamu pernah tinggal dan makan di rumah Zhao? Aku kerja di ladang Zhao, cuci masak rawat ibumu. Kalian paksa aborsi. User aku tak kasih makan. Saya kembang, tudukku Zhao. 告诉 Celia, jangan nak cewek barang rugi keluarga Zhao ingat dia. 这就好，这就好，这就好。 Itu anak Zhao. Waktu mau gugurkan, kalian tak akui anak Zhao. Yue, jangan begitu. Kalian duluan. Menurut rencana awal, arealmu akan dimasukkan ke zona pengembangan. Bahas kompensasi pindah hari ini. Aku patuh pada aturan pemerintah. Saudari Shen Yue, lereng Tandas, rumah tua dan parit kering ada di zona pengembangan. Kompensasi pertama Sanggai Ribu, sisanya dihitung terpisah. Dan ribu, itu kan sudah kaya. 30 kaya. Keluarga Zhao pasti menyesal sekali sekarang. Kenapa banyak sekali? Yue, uang ini tak aman buat wanita pegang. Jangan khawatir. Aku demi kamu. Kebaikanmu itu memaksa aku aborsi. Tak, kalau tak ada masalah, tanda tangani dan cap jempol. Dewi Rupa, aku sungguh bakal menandatangani ini. Tanda tangani keturunan Shen mandiri tanpa keluarga Zhao. 喂，我跑早，mau simpan baik. Siapa berani bilang bayi perempuan perutnya malang? Aibunya berhasil. Ini baru langkah pertama. Yue, Ibu tadi bicara kasar. Kamu hamil anak Zhao. Yang ini harus tetap di Zhao demi anak. Mana mungkin tante kasih uang ke keluarga Zhao? Damn! Yue, pulang bahagia. Bukannya kamu bilang aku tidak bisa hidup tanpa keluarga Zhao? Itu omong marah. Aku mengingatnya dalam hati. Yue, Ada apa lagi? dulu aku salah. Ikut pulang ke Zhao. Aku akui anak itu. Apakah kamu akui anaknya atau uangnya? Jangan begitu. Kita suami istri. Aku sangka kita suami istri. Anak perempuan pun tak apa. Keluarga Zhao mampu. Bebas Zhao. Kamu seorang wanita bawa uang segitu. Orang luar akan mengincarmu. Cejo aman. Aku justru paling tidak aman di keluarga Zhao. Bang Jiangguo, serius bawa dia pulang?
Lalu gimana? Lihat cuk, masmu masih menunggumu. Yue, aku dan dia cuma keliru dulu. Jangan lambat hati. Aku takkan. Zhao Jiangguo, kita tak ada masa depan. Keluarga Zhao, jangan harap dapat sepeser uangku. Shen Yue, jangan kejam. Kalian duluan. Wikan Shen Yue Iki, kita akan mendirikan kantor sementara di desa Kaoshan. Rumah lamamu lokasinya pas, kalau mau bisa disewakan ke Biro Pertambangan. Tu Teresa. Suaku, Shao. Nanti semua pekerja tim eksplorasi dan pemetaan masuk. Desa kurang tempat tinggal. Bata tempat makan. Halamanmu dekat tambang pas. Halaman tua rusak itu dulu tak laku meski gratis. Kini berbeza. Dia sebagai wanita tak bisa atur halaman ini. Apa kamu yang bisa mengambil keputusan? Itu rumah tua asalnya. Tapi dia istri Zhao. Waktu kalian usirku keluar, kenapa tak bilang aku keluarga Zhao? Kamu separa. Bahaya disewakan ke Biro Tambang. Biar Jiangko urus. Tidak perlu. Kamu hamil. Mana bisa mengerti hal-hal ini? Uang banyak harus diurus. Nanti tertipu tanpa sadar. Aku tertipu parah saat menikah ke keluarga Zhao. Kami tidak memaksa. Besok bawa kami melihat halaman rumah itu. Taken sewa. Ini peluang lagi? Lepi, jangan cuma terpaku di tujuan 1.000 uang jangka panjang. Sebenarnya ada di nafkah pekerja. Diranjang, aku bisa. Kamu bisa ubah halaman tua rusak jadi tempat paling untung di desa. Besok gue ajak kalian lihat halaman. Gue mau coba juga. Baik, maksimal 3 hari. Kalau kamu tak siap, kami harus cari orang lain. Ari, 3 hari. Wanita hamil itu bisa apa? 3 hari ya, 3 hari. Yue, pegang kesempatan ini. Mulai hari ini, kamu tak cuma punya uang. Kamu punya bisnis. Makan, penginapan, sewa, semua itu butuh uang. Kamu cuma wanita. Dengan alasan apa kamu ambil semuanya? Nona Shen, halaman ini sudah bertahun tak dihuni. Tak gampang merapikannya. Lokasinya bagus. Dekat titik survei. Cuma terlalu rusak. Ini tak layak huni. Kompornya sudah runtuh. Masak air saja. Susah. Nyonya Haxia, bisa berhasil di sini? Bisa. Kamar utama taruh tempat tidur. Kamar samping taruh beras. Bangun kembali dapur. Pasang tenda di halaman. Siapkan penginapan dulu. Lalu urus angkutan. Selangkah demi selangkah. Kawan perwakilan, kalau aku perbaiki kompor dalam 3 hari, sediakan nasi air panas dulu, tambah penginapan perlahan. Bisakah kalian berikan daftar makanan untuk pekerja dulu? Asal bersih cukup, tak lambat. Kita bisa coba 3 hari. Ya, baik. Ya, baik. Yue, gimana kamu beresin ini sendiri? Aku cari orang. Cari orang? Siapa mau kerja buat bumil? Lagi pula, makan penambang bukan sepele. Kamu pasti malu kalau gagal. Kuapa dulu. Baru tahu hasil. Bibi Wang, Bibi Li, tolong bantu aku rapikan pekarangan tua. Bayar 1 yuan sehari, termasuk makan sekali. Sehari termasuk makan? Termasuk makan. Ya, kamu serius? Benar tu. Tapi keluarga suamimu. Aku bukan lagi keluarga Zhao. Urusanku. Aku yang atur sendiri. Kamu hamil besar berani, aku berani. Oke juga, aku sibuk seharian di mertua, tak dapat sepeser uang pun. Baik, suamiku perbaiki tungkumu. Lihat kan, kamu tidak sendirian. Uang yang dikeluarkan akan membawa orang membantumu. Aku paham. Bibi Wang, Bibi Li, Chunhua masing-masing. 1 yuan sehari. Biaya perbaikan terpisah. Wang Tatua, catatan jelas. Shen Yue, kamu benar-benar mau buka warung makan? Kamu tidak lihat. Kenapa kamu repot lakukan ini saat hamil? Bawa uang pulang ke keluarga Zhao, lahirkan anak tenang, tidak... Pulang Zhao takut tenang. Kakak QE sekarang sudah punya uang, bicaranya jadi tegas. Tunjukkan buku kas. Kamu gak berhak. Apa salahku bantu kelola catatan? Kamu ayah anak makuwilan, bukan bosku. Shen Yue, kurang ajar. Ari, Urusanku, aku bantu kamu baik. Tak tahu terima kasih. Aku muak sama keluarga. baik, kamu hebat. Kalau 3 hari nanti tak bisa masak, Biro Tambang pasti tak terima kamu. Jangan nangis minta tolong Kak Jiangguo. Pak Tua, kamu jangan abaikan ini. Shen Yue bawa 300,000 dan mau buka warung makan. Semua uang diambil sendiri. Sudah aku bilang jangan bertindak terlalu jauh. Baru sekarang kamu panik. Suamiku belum resmi bercerai denganku. Seharusnya uang itu juga ada bagianku. Kak Jiangguo benar. Dia mengandung anak keluarga Zhao. Tidak boleh bawa uang berlama-lama di luar. Uang ganti ruginya disaksikan pejabat pemerintah dan Biro Tambang. Kamu mau merampas terang-terangan. Lalu bagaimana? Kalau tidak bisa rampas uang, kita hambat urusannya. Buka warung,
dia butuh izin sihat dan sumber pangan. Di kaum wanita, semua urusan butuh bantuan pihak desa. Maksudmu? Kan tadi ingin bikin usahanya jalan. Biar dia tahu dulu siapa yang berkuasa di desa Kaushat. Yue, pancinya siap pakai. Ruangan sudah dibersihkan, hanya selimut masih kurang. Mulai masak dulu. Fasilitas ditambah nanti. Shen Yue, kamu sibuk sekali ya? Mau apa lagi? Aku ingatkan kamu baik hati. Pihak kecamatan bilang bukan masak bubur untuk keluarga sendiri. Ya, tak cikan. Dan putih. Bisa buat pekerja ilegal. Tahu apa? Usaha swasta ilegal. Ini kehendak ayahmu. Ini namanya aturan. Kalau kamu mau kembali ke keluarga Zhao, aku bisa bantu urus suratnya. Suratnya apa? Buku kas di bawah kendaliku. Wang disimpan dulu di keluarga Zhao. Warung harus atas nama aku Zhao Jiangguo. Kamu bantu aku atau malah merampas milikku? Aku suamimu. Sebelum bicara begitu, usir dulu Mak Julian dari keluarga Zhao. Jangan tak tahu berterima kasih. Tanpa ku warungmu tak buka besok. Akan buka. Aku tak kasih buku kas. Okey. Tunggu saja petugas dinas pertambangan datang. Yue, mending kita berhenti saja. Kalau camat benar halangi, kita rakyat kecil tak bisa lawan. Ya, cuma satu kata dari Zhao Yode. Siapa berani datang makan? Nasi sudah masak, tak bisa dibatalkan. Yue, di dinas tambang. Mantau ini keras, bisa menyakiti. Nona Shen, kenapa kamu datang ke sini? Dilarang masak buat penambang tanpa izin. Kita hanya menyediakan makanan sementara. Bukan buka restoran milik negara. Saya tidak paham soal itu. Saya cuma tahu saya bisa masak makanan hangat dan kalian butuh makan. Besok akan lebih ramai. Cuma bekal kering tidak cukup. Kalau Nona Shen benar-benar bisa masak, kami mau makan masakan dia. Air panas diberi warga bersih. Begini, kita tanda tangani perjanjian uji pasokan 3 hari. Bahan makanan dibeli internal oleh Dinas Pertambangan. Nona Shen bertanggungjawab memasak dan menyediakannya. Kalau warga keberatan, suruh mereka ke aku. Tapi kamu harus pastikan ya, makanannya bersih dan porsinya benar-benar cukup. Saya jamin. Kalau ada pintu yang terhalang orang, ganti pintu lain untuk jalan. Nyonya Haxian, saya mengerti. Mereka tanda tangani perjanjian lewati kecamatan. Shen Yue, kira begini bisa jalan? Makan pertama hari ini, 20 roti jagung, 40 porsi kubis bihun, 1 panci besar ayam masak. Sip tonet. Yue, duduk. Jangan lelahkan anak. Saya tak angkat berat, jaga api. Tambah bihun dikit lagi. Penambang kerja keras. Kalau tak kenyang mereka tak datang lagi. Mengerti. Dan Ya. Ini warung makan Nona Shen. Aromanya jauh lebih enak dari roti kering. Datang. Semua jangan berdiri. Masuk cuci tangan. Makanannya sebentar siap. Disorok cuci tangan? Cuci tangan sebelum makan. Agar lebih bersih. Sungguh. Bihun banyak, sayurnya juga lezat. Makan pertama enak, sore pakai ini. Ya. Nanti orangnya jadi 40, kamu sanggup tangani? Bisa. Wah, warungmu benar-benar berhasil dibuka. tempat ini berdebu. Penambang bisa makan? Lebih bagus dari tempatmu. Makan panas laut cukup. Bodoh ya. Shen Yue, jangan puas dulu. Uji coba kerja 3 hari. Bukan berarti posisi ini milikmu selamanya. Bahas 3 hari lagi. Kamu cuma wanita. Bisa bertahan berapa hari? Beli stok, hitung kas, urus orang. Mana bisa? Kalau belum bisa, aku bisa belajar. Yang kamu kuasai tak mau ku pelajari. Apa? Aku bisa. Kamu bakal selingkuh, paksa orang hamil gugurkan kandungan. Langsung balik begitu lihat uang.
Kecil Keciangwo juga maksud baik buatmu. Sekarang kamu ada sedikit uang, malah menghinanya di... Tidak takut anakmu nanti lahir tanpa ayah? Punya ayah begini, mending tak ada. Dia menghinamu di depan banyak orang hari ini. Aku tak tahan amarah. Semua penambang bela dia. Percuma. Warung takut apa? Takut keracunan. Kalau penambang sakit perut makannya, pihak tambang masih pakai dia. Nanti dia gagal buka usaha, harus bayar rugi. Jangan sampai ada korban jiwa. Kakak bikin orang mati, cuma bikin diare. Siapa yang bisa melacak kita? Erlaizi di ujung barat desa. Biasa nyuri dan beronar. Dia butuh uang. Masukkan sedikit zat ke airnya. Serah dia. Besok siang paling ramai, Pak. Kerjakan rapi. Berhasil atau tidak, kita lihat besok. Yue dapat keberuntungan pertama hari ini. Makasih bantuan kalian. Kamu yang berani. Ainku anak hari ini dapat uang usaha pertama yang sah. Yue jangan tidur terlalu nyenyak. Aura jahat dari rumah jauh mendekat ke sini. Jangan salahkan aku. Kau halangi rezeki orang lain. Telah! Apa yang kamu lakukan di halamanku tengah malam? Aku cuma lewat. Lewat tembok. Apa isinya? Kamu tuang sesuatu ke tong air. Hei Yue, ada apa ya? Relai! Tak kulakukan apapun. Kita jelaskan semua ke kepala desa. Erlaizi, dari mana asal barang ini? Aku menemukannya. Kamu ambil barang lari ke tong air orang? Kalau Yue tidak waspada, semua kesalahan akan ditimpakan padanya nanti. Ini peracunan bukan hal kecil. Itu racun ataupun obat pencahar. Siapa yang memberikannya? Kalau tidak ngomong, aku lapor polisi. Kamu tanggung sendiri semua. Atau sebabkan orang di balik ini. Pilih sendiri. Siapa suruh? Ucapkan jelas. Xiao Jiangguo membayar saya untuk melakukannya. Obatnya diberikan Ma Cuyan. Benar saja mereka. Erlaizi minta dia masukin obat ke bak air Nona Shen. Erlaizi itu pembohong. Kalian percaya saja ucapannya. Kak Yue, walau kau tak mau pulang ke keluarga jauh, jangan fitnah Kak Jiangguo. Ini kutemukan dekat tong airku. Siapa tahu kamu sendiri yang menaruhnya. Nona Shen celakai diri sendiri. Untuk apa? Dia cuma ingin menuduh keluarga jauh kita. Kalian yang suruh aku lakukan. Bilang warung Shen Yue tutup. Nak mencari kalian? Bohong. Kamu bahkan sudah memberiku uang muka 10 yuan. Ini buktinya. Bukan, dia fitnah aku. Mungkinkah Huilian lakukan ini? Aku hamil. Kalian tetap ingin mencelakaiku. Saya akan tulis di laporan. Pasokan makan berhenti setengah hari. Cek baru lanjut. Hasil. Keluarga Xiao ingin gagalkan aku pasti siapkan makanan hari ini. Aku ambil air, aku cuci panci. Kalian tidak menghancurkan warungku hari ini, hanya membuatku semakin kuat. Shen Yue. Kamu tunggu. Yue, istirahat dulu. Belum duduk pagi. Masakan tak boleh salah. Keluarga jauh racun, kamu masih berani lanjut masak? Kalau kita berhenti hari ini, merekalah yang menang. Nona Shen, nasi ini tidak apa-apa. Aku tidak akan bercandakan nyawa semua orang. Kalau tidak yakin, kamu bisa lihat kami memasak. Aku yakin. Hari ini kita benar-benar akan kena masalah. Nona Shen, kamu berhasil melewati tantangan ini. Aku tak mau bertahan 3 hari saja. Ingin jalankan jangka panjang. Tinggal lihat saja kinerjamu 3 hari ini. Erlaizi yang tidak berguna itu. Sekarang semua tuduh Zhao hancurkan warung. Kak Jiangguo, jelas Erlaizi omong kosong. Kenapa kamu juga salahin aku? Kamu kasih 10 yuan itu. Aku kasihan padanya. Beri uang beli obat. Tak sangka dia fitnah sembarang. Nah, kini warung Shen Yue tidak tutup, malah makin terkena. Taktik menaruh racun itu. Ayah, sekarang harus gimana? Erlaizi tak punya bukti.
Asal kalian tak mengaku, tak ada yang bisa apa-apakan kalian. Yang benar berbahaya adalah kontrak jangka panjang Biro Tambang. Kontrak sah, dia aman. Jangan dia tanda tangani. Besok, aku menemui kepala desa. Wilayah Desa Kaushan. Air, kayu bakar. Lapak sementara butuh izin desa. Meski lewati kecamatan, dia tidak bisa melewati desa. Tante, perutku agak tidak enak. Aduh, kelemahan kesal Shengyue ya. Entah, melihat dia menindas kakak Jiangbo, hatiku sesak. Kamu masuk rumah dulu, istirahat. Pendapatan hari ini dikurangi biaya sisa 27 yuan. Dapat 27 yuan sehari. Cepat banget, melebihi gaji suamiku. Bisnis Yue ini memang benar-benar menguntungkan. Catatan jelas. Catat semua masuk keluar harian. Yue, bisa, aku belajar pembukuan. Ajak mereka cari uang bersama, mereka akan jadi pembantumu. Keluarga Zhao, hina aku. Aku mandiri. Yue, ada masalah. Ada apa? Zhao Yue datang ke desa. Katanya warungmu tempati lorong tambang. Besok. Sepertinya Zhao Yude turun tangan sendiri. Kalau begitu aku akan menjelaskan semuanya di depan seluruh warga desa. Besok di rapat desa, aku ingin lihat apa yang bisa diandalkan ibu hamil yang diceraikan itu untuk melawanku. Semua orang sudah datang. Hari ini kita bahas satu hal. Zhao Yuda, apa maksud? Shengyue buka warung makan di halaman lama Desa Kaushan terkait air dan kayu bakar. Imanan jalan tambang. Dizerus. Dia cuma ibu hamil. Kalau penambang keracunan makan, siapa tanggung jawab? Well, aku juga demi kebaikanmu. Kamu hamil, jangan paksa diri. Warungku kemarin diracun. Aku tangkap pelakunya sendiri. Kalau ada apa-apa, saya dijebak. Bukan masakanku tidak bersih, tapi ada orang sengaja menjebakku. Kalian dibayar Shengyue, tentu bela. Aku dapat uang dari kerja kerasku, bukan uang yang tidak halal. Aku tidak peduli apa masalah pribadi kalian. Sekarang, apakah Shengyue berhak suplai makanan jangka panjang buat penambang? Kata masuk keluar 2 hari. Beras dan tepung beli dari gudang pangan kota. Sayur ambil dari warga desa. Air sumur baru. Semua makanan tercatat. Siapa yang tak bisa catat akun? Kalau bisa tulis, keluarkan buku akun. Keluarga Zhao bilang, aku habiskan uang mereka dulu. Tunjukkan juga buku akunnya. Desa akan mengundi. Yang tak setuju dia buka warung berdiri di kiri. Aku tidak menargetkan Kak Yue. Cuma khawatir para penambang sakit perut. Bibi, aku buka warung bukan cuma untuk diriku. Bibi Wang, Kak Li, Chunghua kerja padaku. 1 yuan sehari. Nanti ramai orang. Aku beli sayur, kayu bakar, telur. Barang dari Desa Kaushan bisa dijual tanpa harus dibawa ke kota. Saya kemarin dapat seyuan. Ku beli garam jahit buat anak. Suamiku dulu keluar aku cuma makan. Kini aku juga bisa cari uang. Dia bukan merebut rezeki desa. Dia cari jalan keluar untuk kita. Punya sayur. Telurku banyak. Aku juga bisa memasuk. Kamerad Shengyue, tanda tangani dulu kontrak makan seminggu. Minimal 40 orang tiap hari. Anti, bayar sesuai tambahan orang. Kamu urus makanan, air panas, dan tempat istirahat. Aku lihat jelas. Kalian lagi saja. Aku dan Shengyue belum cerai resmi. Kontraknya ini harus aku setujui sebagai suami. Kak Yue, Kak Jiangguo, bukan mau merebut barangmu. Dia cuma takut kamu ditipu. Dia takut aku ditipu. Masih takut aku melarangnya menipu? Shengyue, jangan bicara begitu kasar. Waktu paksa gugur, aku istrimu diusir. Sejak aku beli tanah, aku istrimu. Sekarang kontrak tiba, aku istrimu. Keluarga Zhao memang mengusir dia. Banyak warga desa akan melihat. Apa salah? Bertengkar, jangan pisah. Bertengkar apa? Pas kali. Kontrak pasukan Shengyue dihalangi keluarga Zhao pakai surat nikah. Sengketa perkawinan. Kontrak makanan Shengyue pribadi ditandatangani oleh Biro Tambang. Dia punya kontrak dan surat desa. Kawan kau, jangan ganggu tambang pakai surat nikah lama. Tapi anak di perutnya itu anakku. Kamu jangan paksa gugurkan kandungannya. Apalagi usir dia saat hamil. Pak pejabat, jangan cuma dengar ceritanya. Ini bukan sepihak. Orang rumah sakit, warga desa Ka, warga desa Zhao semuanya tahu. Kasus toko makanan yang diberi obat, kemarin juga akan kami catat. Itu bukan urusan kami.
Saya inginkan kalian ini mempergunakan kami sebagai alat. Pengembangan tambang adalah urusan publik. Siapa yang menghalangi pasokan pekerja? Jangan salahkan kami melapor ke atasan. Shen Yue, jangan menyesal. Penyesalan terbesar menahan kalian terlalu lama. Kawan Shen Yue, silakan tanda tangan jika tidak ada masalah. Anak, yang ibu usahakan bukan cuma makan, tapi keahlian hidup mandiri nanti. Tanda tanggani. Kamu tak lagi isteri buangan Zhao, pemilik warung Yue. Mulai hari ini, warung makan Yue resmi sediakan makanan tambang. Ada tempat inap di belakang. Titik air panas juga prioritas kamu urus. Selamat, Bos Shen. Bos Shen, Kak Yue udah jadi bos. Jalan keluar ini bukan milikku, tapi milik semua. Nona Shen, kami saat senggang sudah membuatkanmu sebuah papan nama. Wanita diusir, mana bisa jadi bos? Tak akan lama. Yue, Huang bahkan Yue cuma awal, kamu sudah punya uang dan dukungan orang banyak. Keluarga Zhao gagal rebut bisnismu, rebut lain. Mau rebut apa lagi? Hanya kau. Dan Wang pun anak tetap Zhao. Shen Yue, jangan coba bawa anak Zhao ambil semua ini sendirian. Nasi ini nikmat, jauh lebih enak dari roti dingin kota. Betul dong, Yue bilang penambang kerja keras, makannya nggak boleh kurang. Dengar tidak? Dulu keluarga Zhao memanggilmu barang sial. Sekarang penambang memanggilmu Bos Shen. Dewi rubah, aku akan menjaga warung ini dengan baik. Bos Shen, sawi putihku datang nih. Ya. Telur dari rumahku juga sudah dikirim. Antri, catat satu. Jiangguo, mantan istrimu hebat banget. Penambang panggilnya Bos Shen. Katanya biaya makan sehari saja banyak. Nanti dia juga mau buka tempat penginapan. Urusan belum selesai. Soalnya dia masih menantu keluarga Zhao. Bukannya dulu kalian bilang tidak mau dia lagi? Orang luar tak paham. Ibu, kalau begini terus, dia akan benar-benar mapan. Terus apa sih? Anak yang dikandungnya bermarga Zhao. Uang kerjanya nanti harus untuk anaknya. Anak itu milik keluarga Zhao. Uangnya juga milik keluarga Zhao. Bi, lalu bagaimana dengan... Aku cemas perutmu tentu paling penting. Tapi uang di tangan Shen Yue tak boleh diambil orang asing. Dia tak mengakuiku. Kalau Kak Yue lahirkan anaknya, apakah Kak Jiangguo akan menjemput dia kembali? Nak kerfat yang beras dah. Kamu lahirkan cucu laki-laki. Aku tahu mana lebih penting. Ayah, uang Shen Yue tidak boleh dia gunakan sinarnya. Mau apa? Kita bilang dia belum resmi cerai. Sedang mengandung anak keluarga Zhao. Dia boros uang sekarang, rujikan anaknya nanti. Camat Zhao, ini sulit kan? Semua surat itu ditandatangani dia sendiri. Tetap terus kirim surat ke bank kecamatan. Minta cek penarikan besar. Beritahu dinas pertambangan. Tunda uang pasokan sampai sengketa keluarga selesai. Apakah semua ini benar-benar bisa berhasil? Pak Tuhan, aku yang tanggung jawab. Kak Yue, gawat. Bos pengen bilang, beras dan tepung besok tak bisa diutang. Pesanan muka tak diterima. Mereka bilang kecamatan beritahu, sengketa dan uangmu harus dicek. Kenapa? Besok sesip penambang makan tanpa beras gimana? Ini kan mau mematikan kita semua. Keluarga, Zhao tak dapat uang. Mau potong pasokanmu, gimana makan besok? Yue, ada surat dari kecamatan. Pembayaran warungmu ditunda sementara. Bos Shen hari ini tidak memasak. Cuma beras dan tepung bermasalah. Nasi agak telat. Apa keluarga Zhao berbuat jahat lagi? Yang ditahan tak jual beras. Mereka melampiaskan amarah ke perut kita. Bu, warung tak boleh kehabisan makanan hari pertama. Cari warga, desa. Dulu kamu beli sayur dan telur mereka. Beritahu mereka sekarang. Warung tutup. Semua rugi. Paman, saya utang 20 jin beras hari ini. Nanti kantor tambang lunasi, bayar segera. Yue, bukan saya tidak mau bantu. Pak Camat Zhao. Bisa Camat Zhao jual kubismu? Kalau warung bangkrut nanti, siapa yang akan beli sayur keluargamu? Ambil dulu.
Terima kasih, Paman. 月 ada tepung jagung. 月 ini telur kami. Kasih Hong Jia. Bawa telur, penambang kenyang. 月 kami tidak punya banyak. Catat semua pinjaman ini. Begitu dana masuk, 月 tak kurangi sepeser. Aku Shen Yue bicara di depan semua. Pinjam Yinjin, balas 45 yen. Nanti saya akan beli barang dari rumah itu lebih dulu. Itulah maunya. Kita tidak bisa menahan keinginan semua orang cari uang. Ini sudah siap. Makan selagi hangat. Hari ini nasi saya terasa jauh lebih enak. Keluarga Zhao tidak akan membuat kita kelaparan. Mustahil. Nona Shen, aku dengar pihak desa menahan dana milikmu. Aman. Aku lihat dana pasokan Biro Pertambangan. Itu dana kontrak mereka dan kamu pribadi. Tak boleh dihalang desa. Sore aku ke kota jelaskan. Terima kasih ya. Kak Yue, sore uzir semua orang bela kamu. Jadi warung ini tidak boleh bangkrut. Dia bahkan berhasil memasak dibantu warga desa. Sekelompok orang picik disuap cuma uang receh darinya. Biro tambang juga tanya, jangan buat masalah besar. Kalau begitu, biarkan saja. Ada apa dengan Cia? Bibi, perutku agak sakit. Mungkin tadi aku dengar Shen Yue mau menjaga anak itu sendiri. Aku jadi takut. Kak Jiangguo, kau masih pikir dia? Dia udah kaya, punya warung makan. Kamu menyesal mengusirnya dulu? Jangan ngawur. Kau bicara sama Julian? Itukah putramu? Kalau sesuatu terjadi pada anak di perutku, Shen Yue pelaku utama. Bibi, besok aku pergi ke warung makan. Bukannya dia paling takut anaknya kenapa-napa. Biarkan semua orang melihat seberapa kejam dia sebenarnya. Kawan Shen, aku sedang diversifikasi. Untuk sementara tidak bisa tarik dana. Ini adalah kontrak pasokan makanan Biro Pertambangan. Dananya hasil kerja, bukan milik keluarga Zhao. Ini adalah kompensasiku dan ini kontrak warung makanku. Mana yang tertulis nama keluarga Zhao? Anakku di perutnya. Akhirnya, kamu akui anakmu. Kenapa kamu tidak mengakuinya? Kenapa tak akui usirku? Kawan Zhao, sengketa keluarga bisa diurus terpisah. Tapi jangan ganggu pasokan wilayah tambang. Kawan Shen, berkas lengkap. Kita pulihkan tatanan normal. Serangan pertama tertahan. Ya, bisa. Pinjaman pangan kemarin semua lunas. Warga A 20 斤 beras bayar 3 是. Warga B pinjam 15 斤 tepung jagung, kembalikan 22 斤. Bayar sesuai catatan. Jangan sampai ada yang terlewat. Pak Shen terpercaya. Semua sayur kami simpan untukmu. Terima kasih banyak, Tuan Shen ya. Julian mau sup panas. Warung mau buka usaha. Tidak bisa, tidak jual. Berani kembali. Bibi Wang, kakak Yue tidak mengusirku. Kenapa kamu terburu-buru? Saya tak kekurangan sup. Chunghua ambil uang. Kakak Yue, kita sudah saling kenal. Masa semangkuk sup harus bayar? Saudara dekat pun harus hitung jelas. Apalagi kita bukan kerabat. Perutku! Kau lihat! Kau! Kak Yue, kenapa dorong aku? Aku tahu kau benciku, anak tak salah. Aku tidak menyentuhmu. Siapa lihat dia? Dia di sampingmu. Bukan dia yang dorong. Siapa lagi? Tadi aku tidak melihat dengan jelas. Sepertinya Maha Huilian sendiri yang terhuyung. Kalian semua terima imbalan dari Shen Yue. Pasti bela dia. Shen Yue, kau kejam banget. Aku tidak dorong. Kalau Julian kenapa-napa, aku takkan ampuni kamu. Bawa dia ke puskesmas. Cuma dokter yang tahu kebenaran. Ke puskesmas sekarang. Kamu ganti nyawa cucuku. Begitu sampai puskesmas tahu ada masalah. Sudah begini, masih berdalih. Soal berdalih, lihat apa kata dokter. Dokter, anaknya, apakah janinnya terganggu? Tapi sementara tidak apa-apa. Tapi usia kehamilannya tidak seperti kata kalian. Hah? Usia kandungannya terlihat lebih tua dari kata kalian. Kenapa kalau lebih besar? Siapa bisa hitung usia kehamilan seakurat itu? Dok, haidku tak teratur.
Kalau begitu kita harus memeriksa riwayat pemeriksa. Yoi ingat, periksa catatan lama. Nona, Shen, tak turun dia. Aku juga tidak yakin. Wajahnya berubah saat Dr. San bilang periksa catatan lama. Pernah datang. Aku ingat dia pernah datang sekali. Bukan bersama Zhao Jiangguo, pria luar. CK catatan. Cucu Makulian sepertinya bukan Zhao. Untung Kuilian selamat. Untung kamu! Dia yang beruntung. Kakek, apa maksudmu? Kamu bilang aku dorong? Minta dokter buat surat cek luka luar. Anaknya cedera terjatuh. Kata Mapro, jelas janin sepenuhnya aman. Sakit parut emosi. Wajah dia hamil tak apa. Cuma takut sendiri, tuduh Shen dorongnya. Takut wajah tuduh orang salah. Xingyue, jangan terlalu memaksanya. Aku cuma ingin adil. Sudah Kak Jiangguo, aku tak menuntut. Kamu lepas, aku tuntut. Aku akan cari tahu apakah kamu benar jatuh atau pura-pura. Kak Jiangguo, you pula, aku sakit. Dewi rubah, aku mau kebenaran. Malam ini cari perawat. Dia tahu di mana catatan lama itu. Nona Shen, aku cuma lihat sebentar. Tak boleh bawa barang. Aku cuma ingin tahu kapan dia sudah datang. Cepatlah. Pukul ketiga dari kiri, sampul kain merah. Ketiga kiri. Koktel. Tebak. Kaitamu. Makulian datang 2 bulan lalu. Diagnosa tertulis dia hamil. 2 bulan lalu? Nama orang pendamping. Di sini tertulis Liu Sanshui. Siapa Liu Sanshui itu? Pedagang keliling luar desa sering jual jarum benang, ikat rambut merah. Dia datang bareng Macuian. Saat aku lihat Macuian di pintu, suruh jangan tulis namanya. Tapi Dr. Sun bilang pendamping harus daftar. Sister, terima kasih. Hati-hati. Keluarga Zhao tak aku. Halaman catatan ini jangan disobek. Aku tak akan ambilnya. Aku tidak ambil. Aku mau saksi dan kebenaran. Catatan masih di sini harus diambil. Kamu baru ingat. Shen Yue sudah curiga kalau keluarga Zhao tahu anak itu bukan milik Zhao Jiangguo. Aku tamat. Gimana? Tayo. Oi, ingat suara ini. Liu Sanshui datang. Itu bukan anak Zhao Jiangguo. Ternyata Makulian sudah tahu. Bersalah. Dia bersalah. Gimana? Paksa dia bicara jujur. Dia penjajah. Besok pasaran. Seharusnya ke pasar Qingxi. Besok ke pasar. Pria itu menyimpan barang peninggalan Macuilian. Barang apa? Putang merah bukan cuma kesyak. Putang merah bukan cuma kesyak. Anak, ibu, pasti akan membersihkan air kotor ini sampai bersih. Si Yue berani selidiki. Ku buat kamu dan anakmu tak bisa hidup malu. Jojo. Pria yang menemani Macuilian ke puskesmas bernama Liu Sanshui. Dia orangnya. Di kantong kirinya ada ikat rambut merah bekas Macuilian. Apakah dia mengaku? Nona, mau beli apa? Saya ingin tanya tentang seseorang. Macuilian. Tidak kenal. 2 bulan lalu kamu menemaninya ke puskesmas. Kamu salah orang. Bersalah ya. Jangan ganggu saya berdagang. Macuilian di keluarga Zhao bilang, kandungannya adalah cucu emas Zhao Jiangguo. Kamu tak kenal dia. Dia mau masuk keluarga Zhao hidup mewah. Tapi kamu ditinggalkan di luar menunggu dia ambil uang Zhao. Pasti kenal. Kamu siapa? Orang yang difitnah olehnya dan dianiaya oleh keluarga Zhao. Aku dulu pernah bersamanya. Tapi dia bilang keluarga Zhao Jiangguo punya kuasa dan kaya. Asalkan dia masuk keluarga Zhao, bantu aku buka toko. Tik malu. Apakah anak itu milikmu? Dia tidak pasti. Tapi pas hamil, Zhao Jiangguo jarang ke rumahnya. Ada bukti. Cek terbukti. Ikat rambut merah.
Shen Yue, aku sudah ambil kembali semua barang milikmu ya. Barang milikku! Apa ini? Ku berikan. Bina milik Makuyang. Katanya takut keluarga Zhao lihat. Suruh aku simpan buat anak laki. Bukti kalian berdua selingkuh. Belum cukup. Mau kau bilang langsung? Zhao bahaya. Kamu rela anakmu? Panggil ayah lain. Jangan polisi kan. Secer saja. Siapa buat tanggung? Hei Lian, bukankah itu Liu Sanshui? Hai, pelan-pelan. Kamu kenal dia? Tidak kenal. Tidak kenal. Kamu tidak bicara begitu saat menerima ikat rambut merah saya. Apa ini perantakan? Tanya, Mak Cui Lian. 2 bulan lalu, siapa yang menemaninya ke puskesmas? Tepat sekali. Katakan saja. Jiangguo dan gengnya jahati aku. Mak Cui Lian, kamu masih mau bohong. Bayi di perutmu bukan pasti milik keluarga Zhao. Apa? Cucu emas bukan cok. Wah, heboh. Perpu saya. Jangan berpura-pura. Di depan Dr. Sun hari ini, hitung bulan kehamilannya dengan jelas. Ayo hitung. Sekarang juga hitung. Dr. Sun lihat jelas. Ini soal garis keturunan keluarga Zhao. Hanya ikut catatan. Tolong jangan dengar mereka. Tidak bohong. Lihat catatan. Makuyan berobat 2 bulan lalu sudah hamil, ditemani Liu Sanshui. Semoga 2 bulan yang lalu? Benar. Menurut catatan itu, kehamilannya lebih awal dari ucapannya ke keluarga Zhao. Berapa lebih awal ya? Kira-kira sebulan lebih? Kamu bohong padaku. Jiangguo, tidak. Perhitungan bulan memang tidak akurat. Sungguh. Selesai Tragum hari. Mungkin meleset. Tapi sebulan lebih. Tidak salah sejauh itu. Aku pernah bersamanya. Dia bilang hamil anakku. Keluarga Zhao Jiangguo kaya berkuasa. Asal masuk ke sana. Nanti dia bisa memberiku uang. Kamu tulis ini. Kamu bilang tenangkan keluarga Zhao dulu. Dapat uang baru urusku. Nanti setelah aku masuk keluarga Zhao, uang kamu pasti tidak kurang. Kan Jiangguo, aku dipaksa. Hidup jantaku sulit. Aku cuma mau cari sandaran. Kamu tipu aku. Keluarga, Zhao jelek. Kalian lebih pilih anak lagi. Mau gugurkan dia. Bisa masuk, Zhao. Kamu. Keluarga Zhao paksa istri seaborsi. Kalian demi koko palsu. Hampir bunuh putriku. Balasan tiba. Kak Jiangguo, meskipun di perutku bukan anakmu, aku tulus padamu. Lagi! Cucu emas, ku tunggu. Kau malah anak haram. Palsu didukung, bintang hoki asli diusir. Cucu emas, palsu disanjung. Zhao buta, kini. Puah, Jangan panggil aku begitu. aku tertipu. Kamu bukan tertipu dia, tapi tertipu pandanganmu. Pilih anak laki-laki. Anak di kandunganmu itu milikku. Dia milikku, bukan alat bangkitmu. Kalian sok suci. Haha, siapa yang memaksa Shen Yue aborsi? Siapa halanginya? Siapa suruh lansi racun? Diam kamu. Aku ngomong, tidak akan sampai orang yang begitu. Tembok Zhao mulai runtuh dari dalam. Keributan apa? Masih belum cukup. Malu. Tak keluarga Zhao lakukan hal itu. Kenapa tidak takut malu? Kamu tidak tahu malu. Aku gak malu. Keluarga Zhao juga. Ini aku masuk keluarga. Palsu Shen Yue aborsi. Lalu Shen Yue... Kalian rampas uang. Kamar Zhao, intervensi dana pasokan tambang. Sudah kami lapor. Jangan ngomong asal. Kalian juga percaya. Sekarang terseret kasus obat dan penghalang pasokan. Kamu harus jelaskan. Pernyataan ada Laizi. Catatan dinas tambang. Surat tunda bank. Surat kades semua ada. Bukan ucapannya. Kawan Zhao Yude, pasokan Shen Yue adalah kontrak resmi. Dinas tambang. Kamu campuri dana sengketa keluarga. Lampaui wewenang. Aku takut dia yang hamil tertipu. Saat aku paling parah tertipu di keluarga Zhao. So all about keluarga Zhao. Laizi sudah umbar di... Mengganggu pasokan penambang berarti mengganggu operasi tambang. Mulai hari ini, kamu diskos. Beri keterangan. Tunggu penyelidikan pihak kecamatan. Diberhentikan sementara. Hei, Shen Yue, apa kamu paksa hancurkan keluarga Zhao? Kalian memaksa aku berkali-kali. Lagi pula,
Sengketa pernikahanmu dengan Zhao Jiangguo karena kalian sudah pisah nyata. Keluarga Zhao punya kesalahan besar. Surat cerai terkait dapat diproses duluan. Kamu tanda tangani ini. Tanda tangan? Kamu bukan keluarga Zhao. Aku sudah menunggu hari ini sangat lama. Xin Yue, beneran mau putus dariku? Bukan aku yang mau putus. Kalian yang sudah menutup jalan duluan. Mulai hari ini, aku tidak ada hubungannya lagi dengan Zhao Jiangguo. Tak bisa lagi rampas uangmu pakai surat nikah. Jangan paksaku pakai anak. Mulai sekarang, hiduplah untuk dirimu sendiri. Bos Shen, hari ini giliran kami traktir sup. Ya, kamu menang laga ini. Tapi aku tahu keluarga Zhao takkan rela menyerah. Ya, Zhao Yu di diskurs. Shen Yue hancurkan keluarga Zhao, dia takkan luput. Ayah, gimana? Yang paling berharga miliknya bukan 300,000, tapi halaman. Kalau halaman ini hilang, warung, penginapan dan transportasinya semua akan lenyap. Yue, hati-hati. Yang benar-benar berbahaya akan datang. Kek Yue, semalam sual arang inap, catat biaya air panas. Baik, seperti pekerja dijemur tiap hari. Jangan lembab. Tenang saja. Wifkal, warung kita sekarang resmi tidak kalah dari yang di kota. Siapa ni? Bukan orang sini. Ini Tuan Song yang datang dari kabupaten. Tempat bagus. Tuan, mau makan atau menginap? Saya tidak makan. Ini urusan bisnis. Bisnis. Aku mau halaman. Halaman tak dijual. Jangan cepat tolak. Saya tawarkan 50,000 yuan beli halaman ini. Termasuk warung, gubuk penginapan. Alihkan kontraknya padaku. 50,000? Cukup buat selamanya? Jangan kaget ni. Halaman ini di pintu masuk tambang. Nilainya jauh melebihi 500,000. Saya tahu dia tidak mau beli halaman. Dia ingin merebut rezeki kita di masa depan. Tuan Song, halaman tidak dijual. Kontrak juga tidak dialihkan. Nona, uang tak boleh dicari seperti ini. Kamu hamil sendirian kelola. Usaha sebesar ini tidak aman. Saya bisa menjaganya. Shen Yue, Tuan Song benar-benar membantumu. 50,000 cukup hidup layak bersama anakmu. Jauh tu. Skorsmu belum usai, malah bantu orang luar rebut halamanku. Jangan kasar. Bisnis makin besar, nanti pasti kacau. Ya, jual halaman rumah. Pakai uangnya lahir tenang. Urusan anak nanti. Ku bantu. Tidak perlu. Anak tetap milik keluarga Zhao. Dia adalah putriku, bukan tangga untuk keluarga Zhao bangkit lagi. Nona Shen, kamu harus tahu situasi. Aku beri 50,000 demi kamat Zhao. Belum tentu halamanmu ini masih bernilai 50,000 nanti. Anak muda yang berprinsip, semoga kamu tetap seperti itu. Yui, Tuan Song bukan orang baik. Kerjasama dengan Zhao, pasti tidak ada hal bagus. Mereka mau halaman, berarti harganya lebih mahal. Yue benar, tapi ditolak tak cuma omong. Apabila ini tidak mau terima kebaikan, biarkan dia tidak makan dulu sekali. Mau apa? Jaga gudang beras malam ini. Kak Yue, hatapan bosong tadi saat pergi serem banget. Jadi malam ini jangan tidur lelap. Aku temani kamu jaga. Kamu sudah sibuk seharian. Tidurlah dulu. Kupanggil bila ada gerak. Yue, kekuatan spiritualku lemah malam ini. Tak bisa jauh darimu. Apa bayinya akan segera lahir? Dia hamil besar. Sebagian besar kekuatanku jaga janin. Kamu harus lebih hati-hati. Siapa? Dari mana dia? Lari ke arah sana. Bukankah ini anak buah Tuan Song? Aku nyasar. Salah jalan bawa tong minyak. Berasnya separuh tumpah.
Bukan keinginanku Tuan Song nak menyuruhku menakutinya. Yei, bagaimana sarapan besok? Nona Shen, kurang tidur semalam? Bijak yang dikirim Tuan Song sudah saya terima. Bos, jelaskan. Apa bukti dari omong kosong orang itu? Dia tertangkap semalam, ganggu nafkah kita. Kami tak izin. Bagus, sangat bagus. Shen Yue, saya tadinya mau beri kamu muka. Saya tidak butuh muka dari kamu. Jaga halaman rusak ini. Lihat berapa lama tahan. Kak Yue, ada apa? Apa? Painendang. Bukan cuma tendangan. Kamu tidak boleh memaksakan diri lagi. Tapi mereka tidak akan berhenti. Kamu harus lindungi halaman dan kontrak sepenuhnya sebelum melahirkan. Dia hampir melahirkan, sangat gampang panik. Saya pesen beras tepung 3 hari buat kedai tambang. Semua stok hari ini los. Kemarin ada. Bosong kita juga mau pasok tambah. Stok beras harus banyak. Ayah pegang kontrak tambang. Kontrak juga butuh beras masak. Tuan Shen, kalau kamu goyah, jual deh bos kami. Daya sengaja. Jangan lama di lumbung. Cari giling kecil warga. Tapi kurang. Warung tak cuma nasi, jagung, mie, bubur sayur, panas bersih. Tambang terima. Cuma, ayo Kakak Yue. Ke penggiling kecil, lalu beli. Kak Yue, gandum gilingan cukup. Jika kurang, kita kumpulkan dari rumah ke rumah. Bos kembali banyak gandum. Haha. Minggir. Bosong bilang kamu hamil dorong gerobak. Tidak aman. Biarkan kami bantu. Tidak perlu. Jangan membungkuk. Berdiri tegak Kak Yue. Aku tidak apa-apa. Beka! Mau apa? Ganggu bumi! Mereka rampas beras. Yue, mukamu tidak sehat. Kembalikan duluan berasnya. Penambang masih nunggu makan. Jangan kira aku takut padamu. Hari ini tiada beras. Cuma bubuk ubi mantau. Yang hangat saja cukup. Tiadang orang, tapi diantar pulang. Siapa yang protes? Siapa bilang bos Shen tak tahan? Aku lawan duluan. Kak Yue, sakitnya parah tidak? Sudah agak enakan. Yue tidak boleh lari lagi begini. Ibu Hoxia, kok suaramu lemah? Bayi mau lahir, ku jaga. Banyak hal lagi. Aku tak bisa bantu seperti dulu. Aku jaga sendiri. Tuan Shen, bubuk penginapan Anda berasa. Mereka bakar. Tutup mati. Semua nasi di dalam. Buku aku. Buku aku penginapan masih di kamar. Bos Shen, kami dilarang masuk. Kontrak dan buku aku di dalam. Hilang tak jelas. Menentu, cepat keluar. Kak Yue, barang-barang Chunhua ada di sana. Tidak apa-apa, sepadan. Ada yang terluka. Ya, siapa? Aku tidak apa-apa. Cari dulu sumber apinya. Tekuk minyak tanah. Orang itu tadi bersembunyi di dinding belakang. Bukan saya cuma lewat saja. Lewat lagi, tadi Siram juga bilang lewat. Siapa yang suruh kamu bakar? Warungmu selalu bermasalah. Artinya kamu tidak bisa mengelolanya dengan baik. Api baru padam. Kamu datang cepat. Peduli. Kamu peduli halaman saya. Kak Yue, di atas tertulis Zhao. Jumpa di rumah tua Zhao.
Jangan pergi dulu. Mau apa kalian? Yes. Kau sobek apa guna? Tak petikan Zhao dan Bos Song selalu bersekongkol merebut halaman saya. Pondok tempat tinggal Yue hangus. Apa rencana besok? Hentikan beberapa hari? Tak henti. Gubuk hangus. Siapa yang punya rumah kosong untuk dipinjamkan ke penambang? Saya bayar malaman. Kasur hangus saya beli baru. Pondok runtuh. Kita bangun lagi. biar habis. Kontrak tidak hancur. Ganti cara lain. Kalau kontrak tidak bisa dihancurkan, buat kontrak baru. Nona Shen, saya tak datang bertengkar. Mau ambil halaman itu. Halaman milikku. Di sini ada surat kontrak pemindahan hak. Kamu sudah jual rumah tua dan izin warung ke saya. Atas sidik jari. Kak Yue tak mungkin jual. Ada bukti tulis dan sidik jari. Ini cetakan sidik jariku. Dari mana asalnya? Nona Shen, tanda tangani. Tidak. Asal kamu bilang tidak, Bos Shen tak bisa ingkar. Kalau ada perselisihan, tempat ini hentikan operasi dulu. Tunggu diperiksa tuntas. Blokir, belas, lalu bakar. Sekarang mereka bawa kontrak palsu untuk merebut halaman. Tujuan mereka menutup kedai makan. Jangan keluar sembarangan. Tanggal kontrak palsu tertulis 2 hari lalu. Malam itu gudang beras warung dirusak. Tidak bertentangan. Kamarin lusa yang aku kumpulkan gabah luar, Chunhua dan warga bersaksi. Saksi itu orangmu sendiri. Jadi apakah aku terhitung? Kulihatnya kemarin lusa. Bagaimanapun juga, sidik jarinya asli. Apakah Husian yang itu ya? Sangat mungkin Zhao Yud bisa mengakses dokumen itu sebelum diberhentikan. Curi sidikku. Kamu fitnah. Bagaimana Bosong punya? Yue yang bisa menekan mereka bukan surat belakangan, tapi akta leluhur keluarga Shen. Surat pusaka. Surat tanah leluhur milik Shen Changqing. Di balik altar, Bao Jaxian terketat asal 2 lahan milik Shen. Kontrak palsu tidak bisa menekanmu lagi. Nona Shen, aku beri kamu sehari sebelum matahari terbenam. Besok serahkan pekarangan ini. Atau aku segel pintu. Yue, kamu tak bisa lawan mereka. Serahkan halaman. Setidaknya kamu dapat uang. Aku tidak serahkan. Kamu benar-benar mau bertahan dengan membawa anak. Demi anak, kutak, biarkan rampas. Aku ke rumah lama Shen. Pulang sekarang, hampir gelap. Aku bisa buktikan halaman ini milik keluarga Shen. Tamani. Jaga kontrak dan buku kas. Kalau aku tak pulang cari wakil, biro tambang. Dia pasti masih sembunyikan barang di rumah tua Shen. Bagaimana akta leluhur Nona rubah? Papan ketiga belakang altar. Rumah lama warisan Shen di kaki bukit. Jasa selamatkan Husan Yang dan anak. Keturunan jaga niat baik. Jangan menindas yang lemah. Shen Chengqing. Baik, kamu juga. Halaman tua ini tidak bisa dirampas begitu saja oleh keluarga Zhao. Simpan baik. Cepat pergi. Ada orang datang. Shen Yue, serahkan barang itu. Mengikutiku? Kalau tak sembunyi, takut diikuti. Setelah dapat surat tanah, halaman ini jadi... Aku tak ingin lukaimu beri itu. Kamu bukan tak mau sakiti aku. Takut tanggung nyawa orang. Shen Yue, jangan paksa aku. Kalian yang memaksaku sampai hari ini. Berapa? Sanyang Yue. Pergi lewat pintu belakang. Apa yang tak terjadi padamu? Yue tidak bisa lari lagi. Bayinya mau lahir. Pura. Kaki Yue! Lepaskan Tuan Shen. Yue mau lahir. Cepat, didihkan air. Kaki Yue, bertahan. Jangan lepas. Ku pegang Era. Kalau kamu masih punya hati nurani, pergi menjauh. Waris keluarga Shen, jangan takut. Aku jaga kamu lahirkan bayi ini. Ya, dengarkanku. Tolong saat sakit. Yue, lihat cahaya altar. Ikuti napasku. Aku takut padamu. Bertahan hidup dari surat operasi keluarga Zhao. Bangkit dari tanah tandus.
Kamu berani merebut kontrak dari api, tidak takut. Kamu adalah ibu dari anak itu. Surat tanah itu harus diambil. Masuk dan rebut saat keadaan kacau. Dia sedang melahirkan. Kamu pura-pura baik sekarang. Tanpa halaman itu, keluarga Zhao, tamat. Lakukan. Siapa berani masuk? Kalian para penambang berani halang aku. Berani! Mereka menghalang, aku juga menghalang. Bosong, Zhao Yude, kalian bawa orang rebut surat akta tengah malam. Bukan sengketa dagang lagi. Polisi di jalan. Siapa lapor polisi? Jangan peduli luar. Bayi hampir keluar. Tolong. Lahir. Kaya, bayi perempuan. Kulitnya bersih putih, sehat sekali. Putriku. Dia bayi perempuan yang beruntung. Dwi bahagia. Hanya lelah. Mau tidur sebentar. Jangan pergi. Aku tidak pergi. Hutang budi keluarga Shen belum kubayar. Jalanmu pun baru dimulai. Anak perempuan. Memang anak perempuan. Terselidiki Zhao Yude menyalahgunakan jabatan campuri dana pasukan tambang bersama orang luar memalsukan kontrak, membiarkan oknum rusak pangan, bakar, rampas surat tanah, di-stop, diselidik, diserahkan. Apa? Betul. Song palsukan kontrak jual beli, suruh staf rusak warung diproses hukum. Tagak! Kamu melakukan perdagangan paksa. Shen Yue pegang akta tanah leluhur Shen, bukti surat kontrak dinas tambang. Kedai makan dan penginapan Yue, hak operasi pasokannya sah, dilarang diganggu. Okey. Posyan akhirnya sukses. Ya, anak itu memang benar keturunan asli dari keluarga Zhao. Makanya, Shen, Boleh lihatnya. kamu sudah tidak punya hak sejak dulu saat kau ingin ambil nyawanya. KQA, hari ini 3 truk batu bara. Dinas Tambang minta tim gerobak sapi siap. Minta warga desa punya gerobak sapi daftar, bayar per perjalanan. Rumah makan, penginapan dan angkut berjalan. Ini bukan lagi warung kecil. Stesen Tambang Yue. 2 tahun lagi, nanti jadi perusahaan besar milik Bos Yue. Dengar tak? Ibu pastikan kamu kenyang, hangat bisa sekolah. Tak ada yang hina kamu nanti. Wah, anak beruntung. Hatiku lunak. Dia memang sudah menjadi keberuntunganku. Ya, banyak orang. Ya. Maaf. Ini semua milik kita? Bukan milik kita sendiri, hasil kerja ibu dan semua orang. Aku juga bisa cari uang nanti. Tetap bisa. Kamu mau sekolah ya sekolah, mau usaha ya usaha. Jangan remeh perempuan. Dulu keluarga jauh usir dia karena anak perempuan. Sekarang lihat. Bintan Hoki. Nenek makan kue. Keturunan Shen, aku masih ada. Aku tahu, kamu bukan lagi wanita hamil yang dulu diusir keluar rumah. Aku Shen Yue. Aku adalah ibunya, sekaligus pemilik usahaku sendiri.